jelas. Kenapa? Karena karir yang jelas mengundang cinta yang berkelas. Kalian tahu kenapa hujan itu turunnya air? Karena kalau turunnya aku nanti jadi rebutan. Saya pulang langsung menghadiri pernikahan Mas Denny. Sudahlah, Mas Denny sudah menikah, Mbak Happy Asmara juga sudah punya nasibnya sendiri-sendiri. Kita doakan yang terbaik untuk mereka. Saya tak pakai matamu, tak pakai. Kira mungkin Happy gelem karo raimu. Tak pakai. Sorry ya, Happy sama kamu beda pemikiran. Kamu mikir Happy, Happy mikir aku. Akhirnya seminggu yang lalu Bu, saya jalan ke Sumatera. Tanggal 15 saya di Lampung, 16 saya ke Jakarta. Tanggal 17 saya semalam masih di Lampung, kembali ke Lampung lagi. Jam 12 malam saya perjalanan darat ke Jakarta. Karena tadi pagi harus terbang ke Solo, saya acara sama Mas Gibran di Solo. Jam 10 baru selesai, langsung ke Pati. Sampai buka puasa. Alhamdulillah ini saya mesti puasa. Puasa, buka puasa, baru berangkat ke Gerobokan. Alhamdulillah tiba dengan selamat. Pelajaran pertama yang ingin saya sampaikan kepada generasi muda, karena kebetulan penggemarnya Gus Zamam ini anak-anak muda. Ini kan kelihatan wajahnya muda-muda, Bu. Di sini ada yang soleh solehah, di sana juga ada yang kincil dan lain sebagainya. Pelajaran pertama adalah wamal ladzatu ila ba'da ta'ab. Tidak ada kesuksesan kecuali setelah bersusah payah. Jadi mohon izin, saya minta duduk di atas, boyok saya sakit. Karena saya baru pulang haji itu 10 hari langsung ngegas. Katanya orang pulang haji itu doanya makbul. Maka semua yang hadir saya doakan. Mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah. Segera dipanggil oleh Allah, amin. Segera dipanggil oleh Allah untuk ziarah Makkah Madinah. Wa man ladzatu illa ba'da ta'bi. Coba kita lihat bagaimana kesuksesan seorang Nabi Muhammad. Mulai malam hari ini tolong ingat-ingat. Jangan pernah memanggil nama Nabi tanpa kalimat Nabi atau Sayyidina sebelumnya. Muhammadun basyarun lakal basyar. Nabi Muhammad itu manusia yang tidak seperti manusia. Bedanya apa? Jelas Nabi Muhammad itu maksum, dijaga dari dosa. Sementara saya, Gus Zaman, Gus Ibram itu mesum. Para bahaya dah. Jadi saya itu kurang nyaman. Jangankan ngomong Nabi. Saya itu kurang nyaman ketika kepala negara disebut dengan jangkar. Siapa presidenmu? Jokowi. Itu bagi saya kurang pantas. Bisa enggak? Oh mohon maaf, ini saya juga dikawal hari ini sama orang istimewa Pak Suhab. Ini beliau Askintel Kasal. Ini putra asli Gerobokan. Beliau bintang 2. Tepuk tangan untuk beliau. Itulah bedanya Pak Suhab sama Gus Zamam. Kalau Pak Suhab bintang 2, Gus Zamam bintang 7. Punya obat sakit kepala. Nah, saya nggak nyaman. Kenapa sih kita nggak bisa menghargai pemimpin sendiri? Siapa presidenmu? Jokowi. Kiranya kurang pantas. Loh, kamu bilang nggak pernah disangoni. Coba kamu lihat, nah, ini kita jujur-jujuran saja. Kasus COVID-19. Masyarakat dunia minta Indonesia untuk melaksanakan lockdown total. Pak Jokowi yang dianggap kerempeng menolak semua permintaan pemimpin dunia. Apa yang beliau lakukan? Beliau menolak lockdown. Yang beliau lakukan apa? Masyarakat di rumah diberi bantuan namanya BLT. Persoalannya di Gerobokan adalah BLT diperuntukkan untuk orang miskin. Lucunya yang punya mobil ngaku miskin. Yang gelangnya emas ngaku miskin. Orang kita itu aneh, Bu.
BLT untuk orang miskin, semuanya ngaku miskin. BLT untuk UMKM, semuanya ngaku pengusaha kecil. Saya minta Bu Bupati, tolong besok dibuat BLT yang ketiga. BLT untuk orang gila. Saya mau tahu apakah orang Grobogan juga ngaku-ngaku edan. Dan hari ini kemudian sejarah mencatat, kalau kamu bilang Pak Jokowi nggak pernah ngasih uang kamu, nah mohon maaf. Indonesia menjadi salah satu negara yang mampu keluar dari pandemi COVID-19 tersukses di dunia. Apa sih susahnya memanggil pemimpin dengan kalimat Bapak? Saya kemarin mohon maaf, pengajian orasi kebangsaan di sekolah. Kamu tahu nggak siapa nama wakil presiden Indonesia? Ma'ruf Amin. Gak sopan banget. Beliau itu keturunan Syekh Nawawi Al-Bantani. Bisa nggak kita sampaikan siapa wakil presidenmu? Kiai atau Abah Ma'ruf Amin? Syekh Nawawi Al-Bantani. Orang dulu itu adik-adik, kalau dia menjadi orang besar, maka kampungnya pun ikut besar. Contoh, Syekh Ahmad Khalil Al-Bangkalani, karena beliau orang Bangkal. Syekh Mahfud At-Tarmasi, karena beliau orang Termas Pacitan. Syekh Soleh Darat As-Samarongi, karena beliau orang Semarang. Syekh Nawawi Al-Bantani, karena beliau orang Padang. Kayak besok Gus Zamam ini kalau meninggal, Syekh Zamam Al-Purwodadi. Kalau besok Miftah Maulana Habibur Rahman Al-Kalasani. Yang nggak enak Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf As-Solole. Karena orang Solo. Semoga Habib Syekh panjang umur. Amin. Bisa nggak kita sedikit menghormati pemimpin kita? Contoh kenapa saya bangga hari ini dengan Pak Jokowi. Tahun 2022, saya diminta ceramah di hadapan Presiden dan investor dunia di acara Forum Investor Daily Summit 2022. Mungkin saya kader muda NU yang paling sering ceramah di hadapan Presiden. Ramadan kemarin saya kembali diminta Pak Jokowi ceramah di acara Forum Silaturahim Ketua Umum Parpol. Di hadapan Pak Jokowi, saya diminta tausiah jadi menjadi imam sholat duhur. Mohon maaf Gus Zamam, hari itu 5 menit Indonesia yang mimpin saya. Karena Pak Jokowi makmum dengan saya. Saya mau sholat, tengok ke belakang, saya bilang, Sawu sufu fakum fis sholat. Tolong luruskan dan rapatkan softnya di dalam sholat. Pak Jokowi jawab, enggih Gus, bagus. Akhirnya saya takbir, Pak Jokowi ikut takbir. Saya rukuk, beliau ikutan rukuk. Saya sujud, beliau sujud. Saya salam, beliau salam. Selesai sholat saya bilang, cie, melu aku cie. Mungkin Pak Jokowi jawab, cuaks. Di acara itu apa bilang? Investor dunia khawatir menanamkan uangnya di Indonesia karena Indonesia terancam dengan resesi global. Saya bilang apa? Tidaklah satu musibah itu terjadi illa ma kataballahu lana, kecuali yang telah Allah tetapkan untuk kita. Baik buruk, nikmat atau tidak nikmat, suka maupun duka, semuanya sudah ada ketentuan dari Allah. Ma asaba min musibatin illa biidnillah. Hidup kan cuma 2 Gus isinya. Kalau nggak suka, duka. Suka kita bersyukur, duka kita bersabar. Makanya kamu yang wajah-wajahnya jelek, kamu bersabarlah. Karena teori anaknya Nabi Adam menyebutkan perempuan cantik itu sunnahnya nikah dengan laki-laki yang wajahnya jelek. Makanya anaknya Nabi Adam kan kawinnya silang Pak. Yang ganteng istrinya wajahnya jelek, yang cowoknya jelek istrinya cantik. Jadi mohon maaf. Sehingga terjadi apa? Yang laki-laki masuk surga karena bersyukur, perempuan masuk surga karena bersabar. Yang laki-laki masuk surga karena bersyukur punya istri cantik, perempuannya masuk surga karena bersabar buju merongos. Makanya mas-mas yang wajahnya jelek kamu santai saja. Insya Allah besok istrimu remuk. Kalian tahu kan kenapa tukang koran itu rata-rata laki-laki? Jawabannya sederhana, karena cewek itu gengsi kalau kasih kabar duluan.
Makanya kalau kamu seneng tolong diungkapkan. Soal ditolak gampang, cinta ditolak Gus Samsudin bertindak. Oh, tenan. Tapi kalau ngomong-ngomong itu, kita itu nggak pernah bisa menang sama cewek. Cewek nggak punya jabatan saja menangan, apalagi bupati. Coba kalau itu gitu kan, cewek sama coba sebaliknya dilihat, Ipin Upin cowok, Tom and Jerry cowok, SpongeBob cowok, Scooby Doo cowok, Popeye cowok. Kesimpulannya apa? Makhluk yang paling menghibur juga selalu menjadi korban adalah cowok. Itulah alasan kenapa hewan korban itu pasti jantan. Sapi jantan, unta jantan, kambing jantan, domba jantan. Soalnya kalau cewek jangankan berkorban, mengalah saja tidak mau katanya. Sagagagagai Kapolres. Lah ning kantor galak. Ning omah ketemu bojone Gus Zamam ki lak selawatan gayane angkat tangan ya Allah. Oh ning omah ketemu bojone halala digetak goblok dadak. Cuak. Gue itulah perempuan sulit untuk dimengerti. Jadi saat itu forum investor Daily Summit 2022, ketika investor mengatakan oh kita nggak bisa investasi di Indonesia, saya diminta ceramah, saya bilang Indonesia ini negara kuat, nggak usah takut dengan resesi, apalagi kayak orang Purwodadi, orang Gerobokan, berdikari Gus, berdiri di atas kaki sendiri. Daya tahan orang desa itu lebih kuat dibandingkan orang kota. Buktinya apa? Orang desa itu asik. Mangan sego berase dewe, mangan sayur sayure dewe, mangan pitik pitike dewe, mangan endok endoke dewe, endoke pitik goblok, endoke dewe. Kita nggak perlu takut. Persoalannya adalah selalu saja kita itu terprovokasi dengan ilusi-ilusi buruk tentang masa depan. Bukankah kalau kemudian diingatkan, memang manusia itu penuh dengan ujian. Kalau kamu bilang, Gus, kenapa hidup kita banyak masalah? Jangankan kita bro, kita hari ini mencintai Nabi dengan sholawat. Nabi saja yang maksum, masalah datang selesai, masalah datang lagi. Masalah selesai, datang masalah lagi. Gak pernah berhenti itu, mohon maaf, Nabi itu berhenti dari masalah. Itu Nabi, apalagi cuman kita. Gus, kenapa cobaannya kok banyak? Iya, kalau cobaan pasti banyak. Karena kalau sedikit namanya cobain. Kayak kemarin Deddy Corbuzier tanya sama saya, Gus, kenapa rumah tangga itu rumit? Iya, rumah tangga itu pasti rumit. Karena kalau sederhana namanya rumah makan. Kira-kira lah ngomong cuak Bu Bupati cakep pantas apa ora ya? Aduh. Jangan coba nih ngomong cuak jajal. Cuak.
sekalian, anak-anak muda, kawan-kawan sahabat saya ini kelihatan lah yang banyak datang generasi milenial sama generasi Z. Kalau kalian generasi milenial lah, kalau ibu bupati ya ini kolonial lah. Wis tuwa maksudnya. Kita belajar dari semangatnya Nabi ketika beliau diperintahkan untuk hijrah. Bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika diperintah oleh Allah, beliau ingat betul apa yang disampaikan oleh Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah itu mencintai orang yang bertawakal. Adik-adik, Mas, Mbak, Bapak Ibu, coba kita lihat ada beberapa kategori yang dicintai oleh Allah dalam Al-Quran. Di situ ada kategori Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu mencintai orang baik. Di situ ada kategori Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah itu mencintai orang yang berbuat adil. Di situ ada kategori Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang yang bertakwa. Di situ ada kategori Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Bagi kamu yang banyak berdosa, Allah mencintai orang yang mensucikan diri. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang yang bertobat. Dan seterusnya. Pertanyaannya adalah dari sisi mana kita dicintai oleh Allah? Seorang bupati, seorang kapolres, dandim, kajari pengadilan negeri. Dari mana sisi mereka dicintai oleh Allah? Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah mencintai orang yang berbuat adil. Maka jadi pemimpin harus adil. Betul? Saya tuh malu kalau dikit-dikit Kejaksaan Agung manggil pejabat atas dugaan korupsi. Maka selalu saya bilang, kalian yang bukan pejabat, nah dengerin, lebih baik tanganmu kotor tapi hasilnya bersih daripada tangannya bersih hasilnya kotor. Kalau itu bukan cuak, rungokno cuk, ngono kok cuak. Pelan-pelan Pak Sopir. Sekarang tuh pengen viral enak. Kalau viral zaman generasi saya dulu masih susah lah. Sekarang TikTok tuh apa-apa viral. Ngomong satu kata viral. Kamu nanya, namanya viral. Makanya Ibu Bupati besok kalau dalam kumpul ditanya sama rekan akhir, Ibu Bupati manro buka, jawaban kamu nanya. Malaikatnya dia mesti dia bukdasnya tinggi. Dalam dilundung, malaikatnya mengotot ganjel toh. Oh, gendong oh. Yo viral. Nyanyi sak lagu lho. Gus Zaman nyanyi bengi-bengi pirang sholawat. Ora viral-viral. Sing nyanyi sak lagu Gus viral. Begitu sulit, dibagian silit viral. Ngomong cuak viral. Apa viral. Ora bahaya kan. Aja nesu-nesu kuwi Samsudin. Tapi saya meyakini sesuatu yang datangnya instan pasti hilangnya juga instan. Makanya banyak Pak orang itu kalau viral karena sensasi, ya mohon maaf hilangnya di kantor polisi. Iya, kayak kasus di Surabaya Mbak, malam-malam saya pulang FYP di TikTok saya. Pakai jilbab, kotaknya dibuka direkam. Guys, susuku gede guys. Ya viral Gus. Tapi ya berakhir di kantor polisi. Makanya kalau pepatah Arab mengatakan apa? Bul ala zam-zam fatuqra. Kencinilah sumur zam-zam, maka kamu akan menjadi terkenal. Artinya apa? Orang viral dari jalur sensasi itu sudah diprediksi jauh hari. Makanya kalau anak Purwodadi, anak Gerobokan, mohon maaf, virallah dengan prestasi, bukan sensasi. Viral tuh begini, gandrung Nabi, sholawatan, dicintai banyak orang. Ini baru keren. Coba satu hadis tentang sholawat ya, sebelum saya sampaikan soal optimisme membangun bangsa Indonesia. Nabi Muhammad SAW bersama malaikat Jibril alaihissalam
melihat ada malaikat yang tangannya ini jarinya itu jutaan. Jarinya ini jumlahnya jutaan. Saya mohon maaf, kalau Nabi Muhammad, malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad itu dawuh apa mati? Saya mau tanya, ini orang Jawa jangan-jangan nggak tahu bahasa Jawa. Nabi, mohon maaf, malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad itu bahasa yang tepat itu ketika dikatakan kola itu matur apa dawuh? Matur apa dawuh? Matur li. Sak mulya-mulyane Jibril itu kalah mulya karo Nabi Muhammad. Kalau konteks Jibril kepada Nabi Muhammad itu matur. Malaikat Jibril matur membawa dawuhnya Allah. Bahasa Jawa itu kan keren, Gus. Sama-sama kola, subjeknya berbeda, maka akan menghasilkan arti yang berbeda. Qala Allah berfirman. Qala Rasulullah, Kanjeng Nabi bersabda. Qala Kiai, Kanjeng Nabi dawuh. Qala santri matur. Itu jawaban. Sama halnya ketika membagi orang itu, bahasa Indonesia cuma dua, pinter dan bodoh. Bahasa Jawa bisa 4, Pak. Pinter, bodoh, ngerti. Kurang itu Mas. Tolol gitu. Pakoki kowe malah Aku keling di wetengku. Ini Mas. Angel kacang ini. Goblok. Kasih stabil. Ngerti weruh. Tanganku bawah aja. Maka saya pernah dapat kunjungan anak Banser ke pondok saya. Itu bahasanya saya krungu itu pengen gini. Gus, kula sarencang Banser rawuh teng pondokipun Gus Miftah. Kanthi menika kula badhe ngendikan, monggo salajengipun Gus Miftah matur. Goblok aku. Sing bener itu saya rawuh apa saya sowan? Kula sowan, panjenengan rawuh. Yang bener itu kula matur napa kula dawuh? Kula matur. Tanganku tremor, Mas. Dengan pare. Mas Eko. Tanganku tremor. Makanya coba yuk, calon-calon ibu itu niati kalau kamu besok punya suami, boso dengan suami. Asik gitu loh, kamu di kamar, suami menonton TV. Tidak. Pokoknya boso cuma saya halus. Mas, untone sampun siap. Sawat deh. Balen. Dalin di balen. Aku sama mau malam cuma meninggal bojone turu. Malah nyanyi. Saben malam bojoku angel digugah. Aku ra tau dibagi terus aku budal patroli. Banjur metu bengi gugah rondo Purwodadi. Ya. Ganjel tau. Saya kira Gus Lo sing nonton ganjel tahunnya apa tuh? Alamat anak soleh. Sing nyanyi kuwi Gus ya. Insyaallah alamat anak soleh akan dinyanyikan sama Gus Zamam jam 4:30 pagi. Terus ini sing bener malam tahun baru iki yo. Sholawatan, ngaji. Gak penting kamu malam tahun baru dengan siapa, tapi lebih penting kamu nikah dengan siapa. Iya. Cuak. Kamu bilang malam ini pulang sama calon istrimu. Ketahuilah Dek, kelak kau akan menjadi alasan terkuat mandi wajib. Ganjel. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita sudah diingatkan oleh Allah dalam Al-Baqarah. Bukankah kemudian manusia itu diuji bisyai'in minal khauf, rasa takut, wal-ju', kelaparan, wa naqsi minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, kehilangan jiwa, was samarat, kehilangan buah-buahan dan tanaman. Tapi ingat, apa kata Allah? Wa basyiri sabirin. Berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Ini kegembiraan bangsa Indonesia, mohon maaf. Adik-adik lihat. Dulu durasi tahun 80-an, Malaysia itu Bu mendatangkan guru dari Indonesia. 10 tahun kemudian, 15 tahun kemudian,
Beda Bu. Yang didatangkan ke Malaysia bukan guru tapi TKI. Orang bilang apa? Orang Indonesia kualitasnya menurun. Dulu guru, sekarang TKI. Saya tidak terima. Bukan orang Indonesia yang kualitasnya menurun, tapi orang Malaysia yang seleranya turun. Dulu senengnya guru, sekarang senengnya TKI. 10 November kemarin saya bikin acara pengajian besar di Monumen Pahlawan Surabaya. Selesai pengajian Gus, wartawan tanya, kenapa saya lihat satu-satunya dai di Indonesia yang paling sering ngomong dancuk itu Gus Miftah. Saya bilang, saya harus mohon maaf berani ngomong dancuk. Karena Malaysia itu punya tren. Semuanya yang viral itu diklaim milik Malaysia. Wayang Malaysia, reog Malaysia, batik. Kita itu ngomong dancuk dalam rangka mempertahankan kan nggak lucu kalau Ipin Upin ngomong dancuk. Dancuk lah apa pantas. Saya punya alasan. Pokoknya kalau para kiai ngomong dancuk nggak pantas, kalau saya pantas. Kalau Gus Miftah ngomong dancuknya pasang ya jelas. Oh saya tahu tajwid kok. Makanya makhorjul hurufnya pas, panjang pendeknya pas. Bahkan kadang-kadang saya ngomong dancuk Gus pakai ikhfa, pakai kol-kolah. Dancuk itu nggak usah takut dengan masa depan. Kalau kopi panas harus diminum Bu. Sama bupati itu presiden kayak kopi. Minumlah kopi selagi panas. Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika anak tidak pernah kau hargai. Allah sampai ya Allah. Cinta itu seperti kopi. Soal rasa bukan soal kata. Loh, jadilah seperti kopi. Pahit sih, tapi banyak yang dicintai. Makanya mbak-mbak belajar dari kopi. Tetap menjadi pahit dan tetap menjadi hitam dan pahit. Tidak harus menjadi putih dan manis untuk dicintai. Orang yang rahimu ya Allah. Kebak pedak. Aku nganti batin. Jadi raih babakan karang dua. Saya lihat dari sana ibu-ibu kan mau kipas-kipas. Saya pikir kipas-kipas itu karena panas. Bupati ternyata enggak. Kenapa dia kipas-kipas? Khawatir bedaknya luntur. Alisnya kayak balengan. Ayo selamat dulu Gus, ini Gus, saya tak kopi dulu Gus. Alamatnya anak soleh Gus ya. Lampu matikan, semuanya plus hidupkan yuk. Kita buat pura jadi malam ini bersinar. Shallu ala Nabi Muhammad. Lampunya matikan, kalau saya ketua panitianya matikan. Yuk, yang temannya Gus Miftah flashnya diangkat. Yang nggak ngangkat Kanjeng Samsudin. No.
dekat sindur angge bareng ya sesuai ikutan pulau mangkes dan di syuting kita bagus ya ayo dimulai dekat sindur kanan alah ngobrol jadi ojo sini aku ngarepe Gus Miftah. Pokoknya jenengan kanane jenengan, ngoten nggih. Kanane jenengan. Ayo jangan jebur. Kanan. Kiri. Kanan. Kiri. Ayo sedur bareng. Panggih kula inganan jenengan pokoknya inganan ngoten nggih. Shallu ala Nabi Muhammad.
Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Ini kan penampilannya kalau gini kan asik ya Gus ya, tertutup auratnya. Lan coba piye? Elingan le, iling-ilingan yo, iling-ilingan yo. Jika penampilanmu hanya untuk mengikat, maka yang datang hanya seorang penikmat. Yang sih. Di Joko, gue jomblo Joko. Kalau kamu dibilang dasar kamu jomblo, kamu jawab sorry. Bintang itu indah untuk dilihat, bukan untuk dimiliki. Langkah ya beda Gus rupane kae. Aku tahu kamu jomblo. Kamu jomblo bukan karena tak laku, karena memang gak ada yang mau. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya lanjut dikit lagi ngaji, nanti terus kayak Gus Zamam sampai subuh. Yang ini ngaji, yang ini gue sholawat, ngaji, rampung ngaji, tum-tum motor. Ya apa? Men kita orang Islam ini sugih. Ya Bu ya. Makanya saya itu dikritik sama kiai-kiai yang nggak paham. Bismillah itu penampilannya terlalu mewah, terlalu keren. Loh, beda bro. Gus Zamam ning Purwodadi. Lah aku ngurusi artis dan selebritis. Jadi dewe-dewe. Makanya yo, kelas yo, orang kelas makomnya sendiri-sendiri. Gus Zamam, Gus Imron, yang Gus Cokro, yang ngurusi wong desa-desa gitu lah. Sing tungkae meletek-meletek. Kakinya belang-belang. Terus kita yang ngurusi bangsa Nikita Mirzani. Dilala Bu, ya saya itu yang baru-baru janda-janda itu. Karena aku jadi mau. Nikita Mirzani, Selin Evangelista, Aura Kasih. Yang paling nganyar idolane Gus Zamam Blu Cinta Luna. Wayu bro. Tapi ya kuwi dirangkul busine metutung. Bu, saya kemarin baru memberikan sikap atas rencana pertemuan komunitas LGBT di Jakarta. Saya teriak paling keras. Kalau seseorang itu LGBT, dia sendiri, saya nggak bisa apa-apa. Tapi kalau ada usaha mengkampanyekan, mensosialisasikan LGBT, maka itu musuh kita bersama. Setuju? Ingat, Allah itu menciptakan makhluknya Adam dan Hawa, bukan Adam dan Zamam. Adam dan Hawa, bukan Adam dan Zamam. Tapi tak pikir-pikir Gus, wong lanang ki seneng karo wong lanang. Laki-laki suka sama laki-laki, itu yang salah ibu-ibu. Gara-gara apa? Suaminya keluar rumah, istrinya bilang, "Pak, awas kalau mainan cewek." Akhirnya mainan cowok. Wong itu ada karo seneng juga galak to yuyu. Bojomu mau jarke mati dhewe kok. Nek. Apa nih? Nambah boleh apa enggak? Boleh. Tapi saya nggak akan nambah, kan aku setia. Kenapa saya ngomong setia? Jelas di depan kamera. Konangan bojoku modal aku. Enggak lah. Saya itu punya prinsip. Banyak laki-laki mengatakan mencari istri solehkah itu susah. Banyak perempuan mengatakan mencari suami soleh itu susah. Pertanyaannya adalah kenapa sibuk mencari bukan menjadi?
mencari, menjadi. Kalau kamu jadi laki-laki soleh, insya Allah besok istrimu solehah. Amin. Kamu tidak akan pernah mendapatkan istri seperti Fatimah kalau kamu tidak bisa menjadi seorang Sayyidina Ali. Kamu tidak akan pernah mendapatkan suami seperti Romeo kalau kamu tidak bisa menjadi seorang Juliet. Makanya apa? Pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan jodohmu. Amin Allahumma. Amin. Balik optimisme. Coba kita lihat bahasa Nabi ini. Wal ismu minhu mu'rabun wa mabniyun. Isim itu ada dua. Mu'rab, mabni. Mu'rab itu dinamis, mabni itu statis. Kita jadi anak bangsa Indonesia harus dinamis. Makanya apa? Jadilah trendsetter, tidak hanya follower. Jadilah imam, tidak hanya makmum. Jadilah pribadi yang optimis, bukan pesimis. Dinamis, bukan statis. Pemain, bukan penonton. Saya itu bangga jadi anak Indonesia. Coba Anda lihat. 10 tahun kepemimpinan Presiden, Indonesia masuk menjadi salah satu ekonomi terbaik di dunia. Jerman, Gus, niku sakniki resesi. Inggris terancam resesi. Indonesia metengkelek. Makanya Bupati ini pinter, men rakyatnya orang protes sing dinggo adalah ayat tentang bersyukur. Ayat syukur dijajah rakyatnya kalau Bupati ini. Pinter iki Bupati ini. Iki mesti ngaji ini zamam iki mesti ngaji. Ya kalau ada kekurangan lumrah lah. Bu, jalannya masih jelek. Ya itulah faktanya. Tapi kalau Anda protes jalan ya, tak kasih tahu ya Bu, rakyatnya jenengan. Anda tuh jangan salah sasaran. Ada jalan nasional, ada jalan provinsi, ada jalan kabupaten. Ada jalan desa. Kalau jalan desa yang tanggung jawab kepala desa. Salah satunya penggunaan dana desa. Makanya dari lurah kira sana neko, wis 6 tahun saya ini diperpanjang 9 tahun. Kenapa lurah-lurah minta perpanjangan 9 tahun? Karena modalnya belum balik. Dana desa itu salah satu peruntukannya untuk infrastruktur, termasuk untuk membangun jalan desa. Jadi kalau jalan desa rusak, yang bertanggung jawab kepala desa. Di atasnya ada jalan kabupaten. Yang tanggung jawab siapa? Bupati. Jadi kalau ada jalan kabupaten, jangan demo ke presiden, itu nggak nyambung. Kalau jalan provinsi rusak, itu tanggung jawabnya gubernur. Kalau jalan nasional, tanggung jawabnya pusat, presiden. Jangan sampai yang rusak jalan nasional yang kamu bully bupati. Itu namanya jaka sembung, makan nasi pincuk, gak nyambung. Pasah. Tapi ini tadi lah. Yuk, bersama-sama bangun Purwodadi, membangun Gerobokan. Dengan menjadi apa? Pribadi yang dinamis. Orang dinamis itu pasti optimis. Apa bedanya orang yang optimis sama pesimis? Bedanya satu. Orang optimis melihat peluang dalam masalah, sementara orang pesimis melihat masalah dalam peluang. Contoh, hijrahnya Nabi ke Madinah. Itu dilandasi dengan optimisme yang tinggi. Kalau ngomong kekerabatan, Gus, Nabi Muhammad gak akan meninggalkan Mekah. Bagaimanapun beliau lahir di Mekah. Tapi desain Allah itu sangat indah. Gara-gara ada perhelatan hijrah ke Madinah, orang haji itu variatif. Sebelum melaksanakan tawaf, belum melaksanakan umroh, pergi dulu ke Madinah. Coba kalau waktu itu nggak ada peristiwa hijrah, Pak. Orang haji hanya langsung ke kota Mekah. Padahal kalau saya orang datang ke Makkah, Madinah, mohon maaf orang Indonesia, itu mereka lebih nyaman untuk tinggal di Madinah dibandingkan di Mekah. Mekah itu kasar, Pak. Pedagangnya aja nggak asik. Coba kalau masuk Madinah,
Kalau pegang rambut saya, oh Syahrini matamu. Pegang-pegang, diajak foto, dirangkul-rangkul, akhirnya diskon 5%. Emangnya aku cowok apaan? Kenapa Madinah itu asik? Dilandasi dari optimismenya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau mau hitung-hitungan, dulu ketika Nabi diperintah, beliau meninggalkan Mekah dengan berat hati. Begitu mau berangkat hijrah dari atas bukit, beliau menatap kota Mekah dengan mengatakan apa? Wallah, innaki la ahabbul ardi ilayya. Demi Allah, kamu adalah kota yang paling aku cintai, kata Nabi. Menunjukkan nasionalisme Nabi Muhammad. Jadi kalau ada orang Wahabi mengatakan mencintai negara itu tidak ada dalilnya, jelas ini salah. Begitu masuk kota Madinah, beliau sebelum masuk ke kota Madinah mengangkat kedua tangannya dengan penuh optimisme. Beliau berdoa, Allahumma habib ilainal Madinah kahubina ila Makkah au asyad. Ya Allah ya Rabb, anugerahkanlah kepada aku mencintai kota Madinah sebagaimana aku mencintai kota Makkah. Bahkan lebih dahsyat dari itu, kata Nabi. Ini menunjukkan nasionalisme Nabi Muhammad. Pertanyaannya adalah, kenapa Nabi Muhammad mencintai tanah Arab? Jawabannya adalah karena Nabi Muhammad lahir di Arab, besar di Arab, berjuang di Arab, beliau hidup di Arab, meninggal dimakamkan di tanah Arab. Itulah alasan kenapa Nabi mencintai tanah Arab. Pertanyaannya adalah, kenapa kita, The Master, Gandrung Nabi, Grobogan, Purwodadi mencintai Indonesia? Karena kita lahir di Indonesia, hidup di Indonesia, berjuang di Indonesia, hidup Indonesia, besok meninggal dimakamkan di Indonesia. Itulah alasan kenapa kita mencintai Indonesia. Ngopo ta cangkemin? Ono rondo lewat. Oh iki bojoku, ya lah kemayune. Cie. Ya Allah, kayak pasangan diminupin, ya Allah. Gaya ini lah dengar pengajian romantis. Ning omah ya kayak Tom and Jerry. Kayak mulai dhisik le Megalon. Iya. Ana wong ngomong nasionalisme malah gue. Wis minggat apa no? Selalu ala Nabi Muhammad. Itu alasan kita mencintai Indonesia. Nah, tadi benar Ibu Bupati bilang, ayo kita rukun. Bisa kita beda pilihan. Bisa kita beda capres, beda caleg, beda partai. Tapi coba, kalau begini kan indah. Mungkin yang di panggung ini partainya beda-beda, Pak. Entah rukun karena kepepet apa rukun karena kurang ngerti. NU Muhammadiyah rukun. Maka saatnya Gus Miftah itu apa? Saya ingin merukunkan NU dan Muhammadiyah itu, Gus. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah, ada Aisyah. Semua akur jaga ukhuwah, Indonesia makmur, rakyatnya berkah. Amin. Amin. Semua akur jaga ukhuwah, Indonesia makmur, rakyatnya berkah. Amin. Salatullah, salamullah, Taha Rasulillah, Rasulillah, Sallallahu Sallallahu api. Tak sangoni. Jadi ketuanya ini. Sapa? Sing rupane sing paling mesak iki. Kowe sing guru iki lho, Oh iya. Tak sangoni dolar.
Tak sangoni $100. $1.500.000 lumayan. Tambahin dana kenakalannya masih. Cair. Jadi, ngaji kok apa? Rupamu kok masak. Kenapa kamu yang saya pilih? Mergo rupamu kayak kotak infak. Namanya siapa? Siapa? Ah, Beb lagi. Halo, sorry Beb, sorry. Kurang ngomong apa sorry Beb. Badwe natapino Beb. Beb gabung sama Ganteng Nabi berapa tahun Beb? 12 tahun. Sudah nikah Beb? Alhamdulillah gitu. Ayo Habib. Sirong rapi sapa sirong rapi? Lho kowe santai wae le larung rapi. Ala bocah hadro modalnya mau sarung jawaban. Jangan lihat sarungnya tapi lihat dalamnya. Goblok sih. Makasih ya Beb untuk beli bakmi Beb. Makasih Beb. Lagu lo. Koyo aku diapakmu. Wes gini, sing wani takon soal keindonesiaan tak kayak duit. Ayo ngaco, sapa? Dikai mic. Soal keindonesiaan. Ada yang berani perempuan? Ngaco. Soal keindonesiaan takon apa tak jawab. Indonesia rukun. Ya saya tak sampai sini sebenarnya. Iki khusus ge NU Muhammadiyah. Bapak NU, Ibu Mus. Duit ra tenanan. Sing penguai banter lah dengan aku kami lunas. Amin. Bapak NU, Ibu Muslim, Kakang Ansor, Ade Fataya, tahlilane saben malam Jumat, mulai tahlilan padha gawa berkah rahmat Wah. Bupati Kijanja. Pilih Rahman apa berkat? Nanti rupanya kayak besek. Tahlilane saben malam mulai tahlilan padha gawa. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Yen wis mati bondo ramelu bojo ayu wis ana sing namu sing niku berat. Ayo sregep derek pengajian. Urip pisan aja mung dolanan. Ayo sregep derek sholawatan. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Buta ijo mangane bantang, rokok kretek sandinge kopi Kopi. Dadi jomblo rasa jual mahal.
selak tuwek ora payu. Dolan ning sawah dos ning kali kayu nongko digawe lemari Gus Miftah gagah lan sregep ngaji oke cewek gandrung nabi sing jaluk di tuku bawang kleru mrico wis kebacut sayang mung dianggep Semarang kaline budak sing disayang ning Pak sing saya matane picek apa-apa akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Selebel. Memang benar Gus, cinta itu buta. Buktinya apa? Kamu tidak pernah melihat perjuanganku. Iya. Buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing, tungkae Ayo mau silakan sama soal ke Indonesia. Pakai 300.000. Bukan soal dulu kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Namanya Sofian, Gus. Sofian. Nggih. Panggilannya Sof. Oh. Udah nikah sama Sofian? Sampun, Gus. Anakmu piro? Setunggal. Siji. Bojomu piro? Bojone ajeng kalih, Gus. Insyaallah. Insyaallah. Insyaallah jeng kalih. Lan kene wani ning omah kiki. Bojone Sofian insyaallah mau dimadu. Syaratnya Sofian mau diracun. Pekerjaanmu apa, Sofian? Serabutan, Gus. Belum serabutan. Gue berarti kok PNS. Pegawai negeri serabutan. Apa-apa yang penting halal. Saudara, jangan malu terlihat miskin tapi malulah pura-pura kaya. Lho kaya Mas Jamam, Mas Jamam ini sumaker sugih maca kiri. Lah kowe kira masuk kiri maca sugih. Apa Sob? Pertanyaannya Sob. Bagus. Gus, bagaimana sebagai kita orang awam untuk menyikapi Islam yang seperti itu yang melenceng dari apa ya, dari yang hakiki Islam yang hakiki. Oke, azaitun ya. Azaitun itu Orang bahaya. ya, Oke, makasih Mas Sofian. Oke. Itu apa? Kuwi yang njaluk. Kaya aku diapakmu. Mbak aku bagi-bagi dulu sama nembarin dari nyalon Bupati Purwodadi. Kan ibu takut saingan. Tapi sorry Bu, kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Sampai dianggap larang Gus Miftah Kapolres rawani ngundang. Dan bulan ngarep dan Kapolres sih. Saya doa Nabi Muhammad.
Jadi begini, saya beberapa kali tanya wartawan, Pak Kapolres, Pak Dandim, Bu Bupati, soal Az-Zaitun. Saya bilang begini, pesantren itu harus terbuka, nggak boleh tertutup. Karena kalau tertutup itu akan menimbulkan praduga dan prasangka. Memang benar kan Nabi dawuh iyakum wadhanna fa inna dhanna akdibul hadis. Tapi persoalan pesantren kalau tertutup pasti menimbulkan prasangka. Kalau ada pondok pesantren, jadilah pondok pesantren yang terbuka. Ini alasannya nggak rasional. Contoh, perempuan boleh sholat di depan laki-laki. Ketika ditanya syekhnya, Syekh, kenapa kok perempuan sholatnya di depan? Ya terserah yang mau sholat kok. Ini kan nggak rasional Pak. Wong hadisnya jelas kok. Khairus sufufi lirijali awwaluha wa syarruha akhiruha. Shaf yang paling baik bagi laki-laki itu yang paling depan, yang paling jelek yang paling belakang. Sementara bagi perempuan, shaf yang paling baik itu yang paling belakang, yang paling jelek yang paling depan. Sehingga logikanya apa? Jeleknya shafnya laki-laki ketemu dengan jeleknya shafnya perempuan. Makanya desain masjid Indonesia itu harusnya dibuat masuknya laki-laki ke masjid tidak melintasi shafnya perempuan. Makanya dulu kalau Kiai NU ketika masjidnya nggak ada pembatas biasanya dipasang satir untuk membatasi antara laki-laki dan perempuan. Di Az-Zaitun nggak berlaku hadis itu. Yang kedua, kenapa sholatnya berjarak? Pada dawuh Kanjeng Nabi, sawu sufufakum fis shalah, luruskan dan rapatkan di dalam sholat. Ora iki mesti sone wonge Az-Zaitun. Sabotase Az-Zaitun gitu ya. Waduh. Shaf itu harusnya berdekatan, walaupun berdekatan tuh mohon maaf, tidak harus nginjak kaki temannya. Aku paling jengkel lah, sholat sikile kelumut, ngidak aku lagi pernah punyun saya buka contoh ibu. Supaya Bu Bupati melihat keseksian saya. Saya dulu gemuk Pak Asis Gintel. Saya dulu berat 108 kilo. Saya malu gara-gara ada penelitian dari Rumah Sakit Sarjito, cowok yang perutnya besar, burungnya kecil. Contohnya iya, manunya cilik lagi. Nah, sering pokoknya I love you full. Sesuk ning surga Gus Miftah dikancani karo bangsa. Karena Banser tugasnya survei lokasi. Saat dulunya Kiai mlebu surga, surgane disurvei karo Banser. Surgane siap, Bansere Sherlock. Kiai ini mlebu, Bansere metu meneh. Ini loh, namanya sawu suku vakum itu luruskan, rapatkan, bukan berarti menginjak kaki temannya. Lah pula syukurin Pak, terutama karo kanca-kanca RCTI. Rombongan celana tinggi Indonesia. Wis ngene ya ngene. Sing iki yo ngene, akhire salate ngene. Allah. Iki salat model ngendi? Ya biasa-biasa wae gitu loh. Wong khairul umuri awsatuha. Enggak usah berlebih-lebihan, Pak. Lo kalau soal beda ki ya lumrah kita beda. Wong takbir iki lho. Sunah Kanjeng Nabi Allahu Akbar sama dengan manggibaihi. Tapi prakteknya macam-macam, Pak. Kemudian itu Madinah nih, wah wong takbir iki modelnya macam-macam. Sholli fardhu subhi. Allah. Malah baca silat. Allah. Ono sing guayane romong takbir iki nyuwun sewu. Sholli fardhu maghrib. Allah. Ono meneh sing koyo nyegat diskotak. Sholli fardhu maghrib. Allah. Sing contoh pada ya ono sholli fardhu maghrib. Beda ki lumrah, tapi yo kudune ana dasare gitu loh, Pak. Umpamanya kalau dia jaraknya sholat 1 meter, itu jelas gak ada dasarnya. Wong kita pas Covid aja protes kok malah sekarang gak Covid dijaga jarak. Kalau saya dengan bupati harus jaga jarak, kenapa? Kalau dekat nanti sayang. Iya. Bojone mbahmu wis tuwa ya, Bro. Sebagai anak.
Barang ajar. Ojo delok tuwane, Gus. Delokon santene mata. Contoh lagi, kalau perbedaan-perbedaannya kecil umpamanya soal meletakkan tangan di dada. Allahu Akbar. Sunnahnya kan di bawah dada, di atas pusat. Tangan kanan menggenggam tangan kiri. Tapi prakteknya karena sunnah, ini kan sunnah. Karena sunnah bentuknya macam-macam. Sholat subuh kademen, sholli fardhu subuh. Allahu Akbar. Siapa ya? Kademen kan. Kalau pesen gitu. Poso pakai duit. Allahu Akbar. Ada nggak seperti ini? Yang dumur banget ya ono, katanya Mas Akir ono BRT gitu. Allahu Akbar. Saya ngisar banget ya ono. Allahu Akbar. Jelas flu burung gitu. Kalau dalam kitab Bulughul Maram itu ada hadis bunyinya apa? Janganlah kamu sholat dengan berkaca pinggang. Yang nggak boleh itu sholat dengan malang kerik. Allahu Akbar. Nah ini lah itu. Kenapa orang sholat kok disunahkan sedekap? Soalnya latihan mati. Milorono wong mati malang kerik. Tapi ngene, lho, lak delok sunah Gus. Malih umpamane soal tahiyat. Tahiyat kan 4 imam itu beda semuanya. Tapi kalau kita mau melakukan harus tahu dasarnya. Kalau tadi jaraknya semeter itu nggak ada dasarnya. Orang tahiyat, Imam Syafi'i, asyhadu alla ilaha illallah. Sampai rampung. Fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Syafi'i. Kalau Hanafi naiknya cuma sekali toh. Asyhadu alla ilaha illallah. La nafi Allah isbat. Tuing. Wis orang ngadeg meneh. Ngomong impoten tak aja. Tuing Hanafi. Kalau Hambali setiap ketemu kalimat Allah tangannya bergerak. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatulillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Kalau ketemu kalimat Allah tuing. Kalau Hambali dari awal sampai akhir bergerak. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatulillah. Gus Miftah pakai mana? Saya pakai Syafi'i. Asyhadu alla ilaha illallah. Sampai fil alamina. Kamu mau pakai Hanafi tuing boleh. Mau pakai Hambali tuing boleh. Mau pakai Maliki wer boleh. Yang nggak boleh itu begini. Lah ini nggak boleh. Tahiyat opo. Mentang-mentang gue penggemarnya slang. Asyhadu alla ilaha illallah. Tapi kalau Az-Zaitun itu jelas ada indikasi kesesatan. Dulu di Malang itu ada namanya Gus Roy, Muhammad Gusman Roy, kalau kelingan Pak, membuat sholat 2 bahasa. Padahal dawuh Kanjeng Nabi apa? Shallu kama ra'aitumuni usolli. Dia menerjemahkan bahasa Arab kepada bahasa yang dipahami. Dia orang Surabaya umpamanya. Allahu Akbar tambahi bahasa Surabaya. Allah itu gede banget. Solo Grobogan Jogja. Allahu Akbar. Allah niku ageng. Mulai meneh Banyumasan ngapak. Allahu Akbar. Allah itu gede banget kayak gue. Ini nggak boleh. Nggak boleh. Makan mulai meneh Sunda. Allahu Akbar. Allah teh maha besar. Allah kan dibilang teh. Lucu Gus. Ana wong ngapak dolan ngene wong Sunda, masuk kampung Sunda ngindak telek. Orang ngapaknya bilang, "Ini siapa ki?" Orang Sundanya jawab, "Iya, mah taina urang." Orang ngapaknya marah, "Inyong ora percaya, masa taina urang gedene sekiye?" Nah, belum lagi soal tanah, belum lagi soal keuangan. Maka lumrah kalau kita curiga dengan Az-Zaitun. Dan ternyata kemarin di Mabes Polri, kebetulan yang menangani itu sahabat saya, Dirpidum Mabes Polri, mantan Dirkrimum Polda Jawa Tengah, Brigjen Juhandani. Beliau mengatakan apa? Ini ada indikasi ada indikasi mereka menyimpang. Mungkin akan tersangka. Maka kalau kamu tanya sama saya, Az-Zaitun gimana Gus?
ada indikasi sesat. Makanya kamu nggak usah nikah sama santri Al-Zaitun, cukup dengan banser. Kenapa harus nikah dengan banser? Jelas kiai saja dijaga, apalagi hatimu. Iya. Keting kamu. Mayan 300.000. Nah, maka apa? Bangsa ini sudah bagus, ayo jaga kekompakan, kerukunan. Dengan optimis, wal ismu minhum mu'rabun wa mabniun. Kita jadi orang yang mu'rab, memandang masa depan. Gak usah takut nanti dengan masa depanmu. Semuanya sudah diatur oleh Allah. Saya ini gandrung Nabi kayak ini tahun depan bisa jadi gandrung Nabi bisa menyebar ke seluruh kota di Indonesia. Wow. Virus kebaikan gandrung Nabi, amin. Wanti sama masuk viral, rupanya kayak Yesus, umpamanya. Ada survei Bu di kalangan teman-teman Nasrani di Sulawesi Selatan, di Sumatera Utara, dan beberapa tempat seperti Papua. 7 kiai Indonesia yang paling disegani dan dihormati di kalangan orang Kristen. 1, almarhum Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, Gus Dur. Jelas. Di Indonesia itu yang matanya tidak bisa melihat, hatinya terang cuma 2. 1 Gus Dur, 2 si buta dari gua hantu. Anak Pak Intel ya. Dulu dan zaman Gus Dur belum siapa-siapa, presidennya Pak Harto. Gus Dur itu diawasi sama intelijen. Gus Dur rapat sama Kiai, dilihat sama Intel. Gus Dur tahu. Akhirnya Gus Dur mengatakan, Pak Kiai, mulai sekarang kita bercakap pakai bahasa Arab saja. Takallum bil lughatil arabiyyah. Intelnya pulang. Ditanya sama komandannya, Intel, apa tadi hasil rapat Gus Dur? Aman komandan. Gus Dur dan para kiai hanya saling mendoakan. Goblok. Nomor 2, siapa? Almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Nomor 3, almarhum Kiai Haji Hasyim Muzadi, mantan ketua umum PBNU. Yang keempat, almarhum Buya Syafi'i Ma'arif, mantan ketua umum Muhammadiyah. Nomor 5, Profesor Dr. Quraisy Shihab Tasfir Al-Misbah. Nomor 6, Profesor Dr. Said Akil Sirot, mantan ketua umum PBNU. Nomor 7, Miftah Maulana Habibur Rahman. Oh, jangan salah Gus, saya itu bangga jadi orang NU. Kenapa? 5 tahun yang lalu Bu, kalau survei Ustadz Top itu isinya semuanya orang Wahabi. Kemarin Jayabaya Institute Januari sampai Juli bikin penelitian siapakah dai yang paling disukai di Indonesia. Nomor 1. Kiai Niru Cinta Luna dilawan. Artinya apa? Tatap masa depan dengan optimis. Kita itu kan selalu saja terbawa ilusi. Coba sekarang dijawab. Mbak-mbak, mas-mas semuanya bayangkan. Kalau Anda naik perahu di tengah sungai, perahunya bocor. Di samping perahu itu banyak buaya. Pertanyaan saya, apa yang harus Anda lakukan? Malah mati gitu. Ada pasti Aku tremor mas, loncat, renang, nyerah. Nanti lo rara Bayangkan kalau Anda naik perahu, perahunya bocor. Di tengah sungai banyak buaya. Apa yang harus kamu lakukan? Yang harus kamu lakukan adalah berhenti membayangkan. Oh. Kan saya bilang bayangkan Pak. Kita itu tidak bisa maju, kenapa Gus Imran? Karena kita, mohon maaf, selalu saja dijajah dengan bayangan-bayangan yang tidak. Engkau piye. Aku harap rabi rong duit. Dan rabi yo. Orang menikah itu membukakan 2 jalan. 1 jalan rezeki, nomor 2 jalan barokah goblok. Optimisme menatap Indonesia ke depan. Kenapa? Arih nafsaka minat takdir. Istirahatkanlah dirimu dari ngatur, kata Ibnu Athaillah. Hidup gak usah kebanyakan ngatur, karena hidup sudah ada yang ngatur, manusia tinggal mengikuti aturan. Sekali lagi saya ucapkan, selamat ulang tahun gandrung Nabi itu Master. Melupakan Allah itu dosa, melupakan orang tua itu durhaka, melupakan gandrung Nabi mana bisa. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah?